Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Jafir Rasyad Alfian akan menemani Anda untuk menyampaikan berita terkini dari Krakatau Steel Group. PT Krakatau Steel Persero Tbk catatkan laba sebesar 1,06 triliun rupiah sampai dengan November 2021 dengan raihan pendapatan sebesar 30 triliun rupiah atau meningkat 66,8% dibandingkan pendapatan di periode yang sama tahun 2020. Direktur Keuangan Krakatau Steel Tardi mengatakan dari sisi EBITDA di periode hingga November 2021 ini, Krakatau Steel berhasil mencapai realisasi EBITDA sebesar 2,2 triliun rupiah yang meningkat 105% dibandingkan EBITDA di periode yang sama di tahun 2020. Tardi pun menjelaskan bahwa performance Krakatau Steel sampai dengan November 2021 ini untuk mengembalikan kepercayaan pasar, kreditur, vendor bahwa kinerja Krakatau Steel semakin baik, sehingga yakin di tahun 2021 ini pun akan kembali mencatatkan laba, bahkan meningkat dari laba tahun buku 2020. Sejalan dengan itu, Tardi juga menjelaskan bahwa Krakatau Steel akan memenuhi pembayaran kewajiban utangnya sebesar 200 juta US dollar kepada 3 bank milik pemerintah yakni PT Bank Mandiri Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk yang jatuh tempo di bulan Desember 2021. Lebih lanjut, Tardi menyatakan bahwa beragam inisiatif strategis yang dijalankan seperti efisiensi, digitalisasi, dan optimalisasi organisasi menjadikan Krakatau Steel semakin menguatkan daya saing di pasar baja nasional. Hasilnya, Krakatau Steel membukukan perbaikan kinerja di tiap periodenya. PT Krakatau Steel Persero Tbk baru saja meluncing Krasmart Marketplace, marketplace produk baja pertama di Indonesia. Selain Krasmart Marketplace, Krakatau Steel telah meluncing 4 program digitalisasi. Yang pertama, dalam hal Salesforce Digitalization, Krakatau Steel telah meluncurkan aplikasi SalesGo pada tanggal 28 September 2019. SalesGo merupakan sistem Salesforce berbasis cloud untuk mengendalikan kegiatan tim sales Krakatau Steel yang memiliki beberapa fungsi seperti tasking, order tracking, GPS live tracking, production progress, dan dashboard achievement. Yang kedua, pada 1 Februari 2020, Krakatau Steel meresmikan Digital Control Tower atau DCT yang merupakan dashboard dan command center untuk menyajikan visualisasi data yang cepat dan akurat, sehingga membantu manajemen Krakatau Steel dalam merespon permasalahan seperti pengambilan keputusan yang cepat, tepat, dan terukur. Real-time data yang ditampilkan meliputi operation, finance, sales, live metric, dan juga transformation office. Kemudian pada 11 Desember 2020, Krakatau Steel telah meluncing Krasmart Connect, yaitu platform B2B order to cash untuk menyediakan visibilitas informasi dan akses order, invoice, shipment, account receivable, dan klaim bagi konsumen Krakatau Steel. Kemudian dalam hal price forecasting and optimization, Krakatau Steel telah meluncing Kras Optima pada 2 September 2020. Kras Optima merupakan pricing model berbasis machine learning untuk memprediksi harga baja di masa depan sebagai basis penentuan harga produk Krakatau Steel yang kompetitif. Adapun penyajian data pada Kras Optima meliputi Bloomberg Steel Price, Platts Data, dan juga Steel Price Prediction. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik, PT Krakatau Bandar Samudra sebagai operator Krakatau International Port atau KIP yang merupakan pelabuhan international hub dan pelabuhan curah kering terbesar di Indonesia, terus berinovasi dalam menunjang pelayanan kepada pengguna jasa transportasi laut. Telah diresmikan kantor pelayanan terpadu satu pintu yang bertempat di Jalan Raya Anyar kilometer 13 Cigading, Banten. Pelayanan yang terdapat di kantor PTSP tersebut yakni Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Merak, Kantor Badan Karantina Pertanian Kelas 2 Cilegon, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banten, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Banten, dan Kantor Imigrasi Kelas 2 TP. CEO Krakatau International Port atau KIP yakni Akbar Johan mengatakan dengan adanya kantor pelayanan terpadu satu pintu bertujuan untuk membangun zona integritas dan layanan terintegrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna jasa.
PT Krakatau Tirta Industri mengirimkan beberapa gugus dalam kompetisi TKMPN ke-25 dan IQPC 2021 yang sebelumnya pada tahun 2020 tidak bisa ikut serta pada Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional 9 TKMPN akibat pandemi COVID-19. Dengan mengusung tema berkarya dan berinovasi dengan meningkatkan budaya mutu dan produktivitas, kompetisi ini diselenggarakan secara virtual. Lebih dari 95 perusahaan, 1.115 peserta, dan lebih dari 340 tim gugus yang merupakan para perwakilan dari perusahaan-perusahaan swasta nasional dan BUMN dalam mengelola mutu dan produktivitas perusahaan ikut serta dalam kegiatan ini. PT KTI berhasil meraih 3 medali gold oleh gugus GKM Vaksin 1, GKKM PIT, dan GKPSS Moderna, serta 3 medali platinum oleh GKM Vaksin 2, PKM Daily, dan SS Makin Seru. Pada akhirnya, kegiatan ini diharapkan mampu memberi pengaruh positif terhadap kemajuan perusahaan dan bangsa Indonesia. Krakatau Sarana Infrastruktur dan Grup membuka booth pada area Kim Investment Expo yang menampilkan produk-produk unggulan untuk menarik minat para investor dan menciptakan peluang pengembangan bisnis ke depannya. PT KSI sekaligus melakukan kunjungan kerja ke kawasan ekonomi khusus Seimangke di Simalungun pada 25 November 2021. Dalam sambutannya, Direktur Utama PT KSI yang menjabat yakni Priyo Budianto bertindak juga sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Kawasan Industri atau HKI, menyambut baik upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi yang merata di Indonesia. Salah satunya membangun kawasan ekonomi khusus yang terintegrasi dengan program pelayanan investasi kepada investor melalui pelayanan investasi sistem OSS atau Online Single Submission. Partisipasi dan kunjungan kerja ini diharapkan menjadi momentum untuk mengembangkan bisnis, meningkatkan investasi, dan menguatkan sinergi para pelaku usaha di kawasan industri baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Harapannya, upaya ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendorong pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing industri nasional. PT KHI Pipe Industries turut berpartisipasi dalam pemenuhan penyediaan air bersih di Pulau Sumatera dengan mensuplai pipa untuk kebutuhan konstruksi pada jaringan distribusi utama atau JDU. Proyek pembangunan SPAM membidang dengan total lebih dari 9.000 ton. Pipa dengan spesifikasi AWWA C200 ini merupakan milik KSO PT Berantas Abipraya dan PT Hutama Karya yang ditunjuk sebagai kontraktor utama dalam pembangunan SPAM tersebut. Komisaris Krakatau Pipe Asroru Maula, Direktur Utama Krakatau Pipe Utomo Nugroho, dan Direktur Komersial Denny Prasetya berkesempatan untuk meninjau proyek SPAM Regional Kota Medan, Kota Binjai, dan Kabupaten Deli Serdang pertengahan November yang lalu. Proyek SPAM Mebidang yang ditargetkan selesai pada tahun 2022 ini akan menambah kapasitas air bersih untuk Mebidang secara signifikan hingga 1.100 liter per detik. Demikian berita terupdate yang dapat kami sampaikan. Saya Javier Rashad Alfian beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Kras News edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.